Betapa syoknya Rahayu saat melihat ayahnya dikeroyok dua orang cunin. Oh tidak! Seakan mengalami mimpi buruk, Rahayu melihat si ayah dihabisi di depan matanya. Cunin macam apa mereka? Terlihat kepala si ayah dipajang di pagar rumahnya. Oke. Permisi. Singkat waktu 2 tahun kemudian, setelah kehilangan ayahnya, Rahayu kini bekerja di toko pakaian busana muslim yang berada di Pasar Jetis. Terlihat Rahayu sibuk membantu Bu Endang untuk menyiapkan paket pesanan yang akan dikirim. Di saat itu pula, karyawan cabai-cabean toko sebelah bernama Riri terlihat syirik dengan pendapatan toko Bu Endang. Ia pun menyindir Bu Endang memakai penglaris lewat perantara Rahayu. Tak ingin ribet, Bu Endang yang akan pergi umroh selama 1 minggu meminta Rahayu untuk tidak terlalu menanggapi congor si Riri. Penjaga sekaligus penglaris Buat Bu Endang. Sesaat kemudian, Riri terlihat semakin panas dada saat kulit panggul incarannya bernama Ratman terlihat curi-curi pandang pada Rahayu. Hati-hati mas, ntar kena pelet loh. Emang udah kena mbak? Iya, mari. dasar perempuan murahan. Di sore harinya setelah Rahayu menutup jongkok, ia pun pulang sambil membawa mainan untuk adiknya. Hingga setibanya di ruko tempatnya tinggal, Rahayu melihat ibu tirinya sedang mengobrol dengan Abah Sentot yang membujuknya untuk pulang kampung. Saat Rahayu datang, si Abah terlihat memberikan uang dan beberapa hasil panen. Namun Rahayu yang mengetahui maksud kedatangan si Abah langsung menghampiri Aji dan mengajak adiknya bermain di loteng. Sesaat kemudian, Abah Sentot yang iba dengan keluarga Nuning terus membujuk ponakannya ini untuk pulang kampung guna membersihkan nama suaminya di mata masyarakat. Terlebih setelah kepergian Nuning ke kota membuat prasangka buruk warga pada almarhum Semedi semakin menjadi-jadi. Rupanya ketika itu Semedi adalah seorang mantan dukun santet hingga Semedi harus dihabisi para cunin. Di saat itu pula Rahayu yang mendapat luka bacok di tangan kembali teringat dengan insiden 2 tahun lalu. Dalam bayangan Rahayu, ketika warga kampung menggeruduk rumahnya, ia melihat gelagat aneh Abah Sentot bersama seorang pria yang terluka di pipinya. Di malam harinya saat Aji asik bermain, Rahayu terlihat mengantarkan sesikat pisang pada tetangganya yang bernama Mbah Sarwo. Mbah, Perhatian Rahayu pun teralihkan pada tongkat orai hejo yang terpajang di rumah Mbah Sarwo. Dan kini Rahayu teringat pada insiden kematian ibu kandungnya, di mana pada saat itu Semedi yang masih menekuni dunia perdukunan seketika syok saat melihat istrinya tewas di atas kasur dengan wajah membiru bak dipatok ular kasur. Di tengah kepanikan, Semedi yang melihat tongkat orai hejo dari lemari langsung mengeceknya. Rupanya ibu kandung Rahayu tewas setelah terpatuk oleh jelmaan tongkat keramat orai hejo. Sesaat kemudian, Rahayu tersadar saat Mbah Sarwo menghampirinya. Melihat Rahayu terus memandangi tongkat tersebut, Mbah Sarwo berkata jika Semedi memberikan amanat untuk menjaga tongkat tersebut agar insiden yang ibu kandung Rahayu alami tidak kembali terulang. Mendengar hal itu, Rahayu yang trauma langsung beranjak pergi. Namun Mbah Sarwo langsung menyusul Rahayu dan mengatakan jika kedatangan Abah Sentot ke sini adalah untuk menjual ruko peninggalan ayah Rahayu. Sarwo pun merasa jika Sentot ingin menguasai semua harta peninggalan ayah Rahayu.
Namun misalkan ruko ini terjual, Sarwo menyarankan Rahayu untuk pindah ke rumah lamanya yang kini dijadikan musola, tepatnya berada di belakang pasar. Setibanya di bekas rumahnya yang kini menjadi musola Al-Makmum, Rahayu pun teringat jika dirinya belum menunaikan sholat. Sementara di dalam musola, Samsul yang sedang sholat tiba-tiba mengalami godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar bacaan Samsul dikeraskan, Rahayu pun merasa jika di dalam musola sedang sholat berjamaah. Suratul Muslim. Inna a'tayna bika wanhar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah, kini para setan sampai ikut sholat dan menjadi makmumnya Samsul. Masa kita sebagai muslim beriman kalah sama setan? Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok nggak ada anjing, hilang goblok. Kabur. Lah, sontak Rahayu pun heran saat melihat Samsul terburu-buru keluar dari musola. Ia pun merasa jika Samsul sedang kebelet boker. Rupanya di balik kesolehan para setan yang sholat, ada saja satu sosok yang mengganggu keimanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di rokaat kedua tiba-tiba Rahayu mendengar suara-suara yang ikut berjamaah. Meski godaan semakin menjadi, Rahayu yang lebih takut kepada Allah berusaha untuk menuntaskan sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Bisa kita lihat makhluk-makhluk gaib pun sholat dan bersujud kepadanya. Meskipun agak merinding, namun Rahayu tahu jika dirinya lebih sempurna dibandingkan jin dan setan. Setelah Rahayu kaget akibat makhluk gaib yang ingin bersalaman, tiba-tiba Rahayu mengalami astral projection ketika dirinya masih menjadi remaja tanggung di bekas rumahnya ini. Hingga sesaat kemudian Rahayu yang melihat sosok pergi ke lantai 2, tiba-tiba penasaran dan mengeceknya. Setibanya di loteng, Rahayu melihat ritual pengobatan yang ayahnya lakukan ketika masih menjadi mage. Bagaikan Hyuga Orochimaru Jawa, si ayah pun mengeluarkan biju orai hejo untuk menyembuhkan pasiennya. Dengan efek CGI Indosiar, si ayah pun berhasil menghancurkan santet ular dari tubuh pasiennya. Namun tanpa si ayah sadari, biju ular yang ia panggil terlihat mempengaruhi Rahayu dengan genjutsunya. Untung saja si ayah berhasil merubah ular itu menjadi tongkat yang berpikiran positif setiap kegelisahan yang dialami dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa untuk mengurangi beban hatinya. Namun dalam setiap sholatnya, gangguan itu membuat dia tidak khusyuk. Terkadang dia lupa dengan rokaatnya sendiri, sampai-sampai dia juga merasa seperti ada makmum di belakangnya yang ikut sholat berjamaah dengan dirinya.
Subuh itu Semedi, ayahnya, membangunkan Rahayu untuk menunaikan sholat subuh. Bangun, subuh dulu ayo. Rahayu pun langsung bergegas mengambil air wudhu yang berada di luar rumahnya. Saat dalam wudhu, sepintas Ayu melihat seperti ada sekelebatan yang melintas. Saat itu Ayu tidak terlalu mempedulikannya. Dia pun melanjutkan wudhu, lalu menunaikan ibadah sholat subuh. Saat dalam menunaikan sholat, terlihat ada seseorang dengan menggunakan tergos sudah ada di dalam rumah mereka. Tak lama kemudian, terdengar ada suara gaduh, diiringi erengan seperti suara orang kesakitan. Takut terjadi sesuatu, Ayu sedikit mempercepat sholatnya. Dia lalu bergegas menghampiri, dan betapa terkejutnya melihat sudah ada 2 orang memakai tergos mengarahkan pisau itu ke leher ayahnya. Salah satu dari mereka mencoba untuk menghadang Rahayu. Di depan mata kepalanya sendiri, Ayu melihat kengerian terjadi kepada ayahnya. Rahayu sempat terlepas dan melawan. Dia juga menggigit pipi si orang tersebut. Namun Ayu yang hanya seorang wanita tidak bisa menghindari serangan sajam dari mereka. Ayu yang terluka dan kepalanya terbentur sudah tidak bisa lagi untuk melawan. Dia hanya bisa pasrah ketika melihat ayahnya dipenggal hingga kepalanya pun terputus. Pada tahun 1998 terjadi pembantaian kepada para dukun yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal dengan berpakaian ninja. Dan salah satu korbannya adalah Semedi, ayah Rahayu. 2 tahun setelah kejadian itu, Rahayu bersama Nuning yaitu ibunya dan adiknya kembali pulang kampung ke tempat kelahiran Rahayu, yaitu di daerah Jetis. Tepatnya di sebuah pasar tradisional. Nuning dan Rahayu mendapatkan sebuah ruko warisan dari Semedi, yang kini ruko tersebut menjadi tempat tinggal mereka. Walaupun Rahayu diwarisi beberapa ruko, namun mereka tidak mempunyai modal untuk membuka usaha lainnya. Untuk sekedar bertahan hidup, Rahayu bekerja menjadi penjaga toko busana miliknya Ibu Enda. Sedangkan Ninung, ibunya berjualan kembang di pasar tersebut. Semua warga di sana sudah tahu tentang cerita keluarga Rahayu, keluarga seorang dukun dengan tragedi mengerikan yang menimpa kepada Semedi. Kebetulan toko busana itu menjadi laris manis setelah Rahayu bekerja di sana. Prasangka buruk pun mulai terdengar dan ditujukan kepada Ayu. Riri, wanita yang menjaga toko sebelah, dan memfitnah kalau Ayu menggunakan penglaris sehingga dagangannya laris manis. Tapi untunglah Ayu tidak mempedulikan apa yang orang lain katakan kepada dirinya. Tak lama datang Ratman, seorang kuli panggul yang mengantarkan pesanan Ibu Enda. Dari sanalah Ratman mulai ada perasaan suka ketika dia melihat Rahayu. Sesudah Ayu pulang menjaga toko, di rumah ternyata di sana sudah ada tamu, yaitu Pak D Sentot. Kedatangan Pak D hanya ingin memastikan mereka baik-baik saja. Tapi entah kenapa Ayu terlihat tidak terlalu senang dengan kedatangan Pak D menemui mereka. Malah Ayu cenderung lebih mengabaikan keberadaan Pak D. Diketahui kalau Pak D Sentot ini adalah kakak dari ayahnya Nuning. Berhubung ayah Nuning juga sudah tiada, Pak D Sentotlah orang yang kini dituakan. Dia juga menawarkan kepada Nuning dan Rahayu untuk tinggal di rumah Pak D saja. Namun Nuning menolak. Nuning lebih mengikuti keinginan Ayu untuk tinggal di sini karena hanya anak-anaklah yang Nuning miliki sekarang. Walaupun ternyata Rahayu ini sebenarnya bukanlah anak kandung Nuning guys, tapi Nuning sudah menganggap Rahayu seperti anak darah daging dia sendiri. Selain daripada itu, kedatangan Pak D ke sini hanya ingin menyampaikan amanat dari Semedi untuk menjual ruko ini. Niat Pak D baik sebenarnya. Dengan Nuning pindah dari sini, itu karena untuk menghindari prasangka buruk warga sekitar kepada keluarga Nuning. Kalau dilihat di area ruko ini sangat aneh. Seperti ruko-ruko yang sudah lama tak pernah ditempati dan jarang ditemukan ada orang lalu lalang. Tak jauh dari sana, Ayu mendatangi ruko rumah kediaman Mbah Surwo, bermaksud ingin memberikan makanan untuk si Mbah. Namun rumahnya yang terlihat tampak sepi. Besar, Wo. Tak sengaja, Ayu melihat ada sebuah tongkat ular yang tersimpan di lemari. Tongkat itu menarik perhatian Ayu. Dan saat Ayu mencoba untuk melihatnya lebih dekat, seketika Ayu diperlihatkan kepada kejadian di masa lalunya, di mana saat ibu aslinya meninggal dunia. Dan di saat itu Ayu bersembunyi di dalam lemari sembari ia memegang tongkat ular itu. Tak lama Mbak Surwo pun datang.
Simba lalu berkata kalau tongkat itu pemberian dari mendiang ayahnya Rahayu. Semedi meminta si Mbah untuk menjaganya karena tongkat itu adalah tongkat yang berbahaya dan juga tongkat keramat. Basurwo mengalihkan pembicaraan. Dia tahu kedatangan Pak Desentot dan tujuannya yang akan menjual ruko peninggalan Semedi. Dari si Mbah, Ayu juga jadi tahu kalau mendiang ayahnya mempunyai rumah lain yang kini rumah tersebut sudah diwakafkan menjadi sebuah musola. Dan musola itu berada tepat di belakang pasar. Di malam itu juga Ayu mendatangi musolanya sembari dia yang akan menunaikan sholat maghrib pada malam itu. Kebetulan terlihat di sana juga ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Pria itu awalnya membaca bacaan sholat dengan syir atau suara yang kecil. Namun setelah ada yang menepuk dari belakang, dia membacanya dengan suara yang agak keras. Karena dia pikir mungkin ada makmum yang akan ikut sholat berjamaah. Namun yang membuat dia cukup terkejut, tidak ada yang mengamini bacaan Al-Fatihahnya. Tak lama kemudian, gangguan mulai terjadi ketika lampu musola yang tiba-tiba padam. Lalu terdengar suara riuh seperti banyak makmum yang ikut sholat berjamaah. Dengan hati dan pikiran yang tidak tenang, dia terus melanjutkan sholatnya sampai dengan selesai. Dan saat dia menoleh ke arah belakang, ternyata dia hanya sendirian. Ayu dikejutkan ketika pria itu berlari terbirit-birit keluar dari musola. Ayu tidak tahu kalau orang itu ketakutan karena mendapati gangguan dari jin. Dia masih yang akan menunaikan sholat di dalam musola, walaupun pada saat itu auranya memang agak terasa berbeda. Ayu kembali menghidupkan lampu lalu memulai sholatnya. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitupun itu terjadi kepada Rahayu, di mana terdengar ada suara yang mengikuti ucapan Rahayu. Allahu Akbar. Dan terlihat kini sudah banyak makmum yang ikut sholat berjamaah. Walaupun Ayu sudah sangat ketakutan, namun dia berusaha untuk tetap menyelesaikan sholatnya. Dan tiba-tiba jin yang tadi mengganggu kini menampakkan diri di hadapan Rahayu. Sesaat kita diperlihatkan kepada Rahayu saat dia masih kecil, di tempat yang sama sebelum rumahnya menjadi musola. Dulu rumah Rahayu dijadikan tempat praktek oleh ayahnya untuk mengobati para pasien yang ingin berobat kepada Semedi. Dalam setiap ritual pengobatan yang dilakukan oleh Semedi, Semedi selalu meminta bantuan kepada jin. Bisa dikatakan pengobatan yang dilakukan Semedi adalah pengobatan dengan jalur ilmu hitam. Rahayu sudah tidak tahan lagi dengan ucapan diri yang sudah terlewat batas. Cuma nengok kowe. Gak tahu malu. Dasar. Tiba-tiba Ayu kerasukan dan langsung menyerang Riri. Untung saja Ratman datang dan dia berhasil menyadarkan kembali Rahayu. Walaupun Ratman hanya seorang kuli panggul, namun dia dibekali oleh ilmu agama yang cukup. Gangguan yang terjadi di musola itu ternyata sudah banyak orang yang mengalaminya. Bahkan ibunya menanyakan kepada Ayu soal adanya gangguan tersebut. Tapi Ayu tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Ibunya hanya berkata kepada Ayu, jikalau gangguan itu datang kembali, ibunya menyarankan untuk Ayu membacakan tawa'ud dan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Di keesokan harinya, Rahayu kembali menunaikan sholat di musola itu kembali. Tidak peduli siang ataupun malam, gangguan jin selalu datang. Ayu mengikuti pesan ibunya untuk membaca. Singkat waktu, malam pun poek. Kali ini para warga berkumpul untuk menyaksikan sumpah pocong pada Nuneng.
Rahayu yang tak ingin hal buruk terjadi pada ibu tirinya kembali mendatangi musola untuk menunaikan sholat dan mendoakan keselamatan si ibu. Ikuti kata-kata saya. Hingga setelah persiapan selesai, Mbah Sarwo menuntun Nuning mengucap sumpah. Tidak melakukan santet. Kalau memang saya melakukannya, saya siap mati mendadak. Sontak Nuning pun panik saat dirinya mengalami astral projection dan tiba-tiba berpindah ke tempat yang aneh. Bisa kita lihat skuad jin piaraan Semedi pun ikut berjamaah mengikuti Rahayu. Sementara itu, Nuning sedang mendapati teror-teror mengerikan. Dan kini, berkat kemampuan spesial yang Rahayu miliki, jin piaraan Semedi menjadikan Rahayu sebagai junjungannya. Setelah Nuning selamat dari sumpah pocong, Mbah Sarwo menyatakan jika tuduhan pada Nuning terbukti salah. Terlihat para warga merasa malu sekaligus kecewa, apalagi si emak yang terperangah bak kesambet setan pinjol. Di keesokan harinya, Rahayu yang pulang untuk beristirahat terlihat kesal saat memergoki si ibu sedang bernegosiasi dengan makelar guna menjual ruko peninggalan ayahnya. Melihat Rahayu datang, si ibu langsung mengakhiri obrolan dan beranjak menghampiri Rahayu. Di dalam ruko, si ibu berusaha membujuk Rahayu untuk mengerti keputusan yang ia ambil. Terlebih sebelum meninggal, si ayah telah mempercayakan semuanya pada Mbah Sentot. Si ibu pun meyakini jika ini adalah jalan terbaik agar mereka bisa terbebas dari dunia mistis yang menguasai tempat ini. Si ibu pun mengungkapkan jika saat melakukan sumpah pocong, ia mengalami teror mengerikan dari makhluk-makhluk goib piaraan Semedi. Dan pada saat itu, ia melihat Rahayu disembah oleh jin-jin berkostum karunggone. Di tengah perdebatan, Rahayu tetap menolak hingga Rahayu kembali mengeluarkan kekuatannya. Itu nafsunya Mbak Sentot untuk melakukan. Yang setan, dia yang membunuh bapak. Lagi-lagi Rahayu kerasukan dan mengungkapkan jika Abah Sentot merupakan dalang dari kematian si ayah. Terlebih pada saat itu, Rahayu melihat gelagat aneh si Abah Sentot dengan seorang pria yang memiliki luka di wajahnya, seperti sosok Cunin yang berhasil ia serang. Itu harta bapakku. Secara keji Juga harus mati. Singkat waktu, Rahayu yang merasa stres dan tak bisa mengendalikan emosi mulai mendatangi musola untuk menenangkan diri. Melihat suasana tiba-tiba berubah, Rahayu seolah dituntun untuk mendatangi tempat praktek si ayah. Hingga setibanya di loteng, Rahayu kembali mendengar suara-suara aneh yang membuatnya semakin stres. Kamu ibu pecah. Saya tahu saya. Rupanya kejadian ini hanya genjutsu iblis Orahejo untuk merasuki tubuh Rahayu. Sementara itu, Nuning yang terus pelongo ditegur Aji. Lalu tiba-tiba Nuning panik saat melihat ular di atas kasur.
Di saat itu pula, Rahayu yang siuman langsung merasakan firasat buruk yang terjadi pada Aji dan ibunya. Ternyata si ibu terkena genjutsu dan secara tidak sadar telah menghabisi Aji yang dianggap Orai Hejo. Bagaikan dewa nikah, di tengah kesedihan tiba-tiba si ibu melihat kedatangan Semedi dengan tubuh yang bercahaya. Sadar si ibu terkena genjutsu si iblis, Rahayu pun berusaha bangkit untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya Rahayu yang lemas gagal menyelamatkan si ibu yang tewas mengenaskan bak orang kalah Junen Slot. Setelah insiden tewasnya Nuning dan Aji, Abah Sentot yang merasa pengaruh judi Orai Hejo semakin menjadi, akhirnya mengevakuasi Rahayu ke pesantrennya untuk diruqyah. Di malam harinya, Rahayu yang telah mendapat perawatan Sima diberitahu jika Abah Sentot itu orang kaya dan tak butuh harta dari bapaknya Rahayu. Dan desas-desus Abah Sentot yang menginginkan harta dari penjualan ruko itu sebenarnya tidak benar. Mendengar hal itu, Rahayu pun mulai menyesal karena dari kebebalannya mengakibatkan adik dan ibu tirinya menjadi korban. Untuk bisa benar-benar menyelamatkannya, Mas. Di tengah malam, si Ima yang mendapat petunjuk dari Aji langsung memberitahu jika si Abah harus secepatnya mendatangi musola Al-Makmum dan mencari tongkat sakti Orai Hejo milik Semedi. Hingga di keesokan harinya, Abah Sentot dan beberapa muridnya langsung mendatangi musola Al-Makmum. Kak, Tah nempel sama kamu. Sontak Abah Sentot pun kaget saat menemukan foto Rahayu dan tengkorak kepala Semedi yang dibungkus kain kafan. Rupanya selama ini Rahayu diguna-guna oleh seseorang. Lantas Abah Sentot dan para muridnya mendatangi Mbah Sarwo untuk mengambil tongkat Orai Hejo. Terlihat Mbah Sarwo pun kaget saat melihat bungkusan buih yang Abah Sentot temukan. Sudah dapat Ki? Kembalikan. Jauhi Rahayu. Apakah si pelaku adalah Mbah Sarwo? Di malam harinya, Abah Sentot bersiap untuk melakukan ruqyah. Namun sebelum ruqyah dimulai, Rahayu yang melihat luka di pipi salah satu santri teringat dengan salah satu cunin yang pernah ia gigit di malam itu. Lantas Rahayu pun kembali curiga kepada Sentot telah menyembunyikan sesuatu darinya. Saya tidak ikhlas. Dan kini saat iblis Orai Hejo menguasai tubuh Rahayu, Abah Sentot berusaha menyadarkannya. Namun Rahayu berkata jika selama ini Abah Sentot telah melindungi salah satu pelaku yang telah menghabisi ayahnya. Mendengar hal itu, sontak membuat Abah teringat dengan Sarwo. Ketika itu, Sarwo yang syirik pada kesuksesan Semedi menugaskan dua adik seperguruan Semedi untuk mengambil tongkat keramat Orai Hejo di rumah Semedi yang kini sudah bertobat. Dan rupanya salah satu dari cunin itu adalah anaknya Abah Sentot. Dan kini ia yang merasa berdosa memohon ampun pada ayahnya dan berjanji akan bertobat. Mendengar hal itu Rahayu pun semakin murka karena Abah Sentot malah melindungi para pelaku yang telah menghabisi ayahnya. Ia pun langsung menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan anak Sentot. Tidak mendapatkan ampun dariku.
Kita semua ini adalah Malang sekali akibat didikan yang salah pada anaknya. Abah Sentot pun tewas mengenaskan setelah dihujak menggunakan tongkat Orai Hejo. Di saat itu pula, si emak terlihat memohon dan berusaha menyadarkan putranya yang kesetanan. Akhirnya, Wahid yang menyesal pun modar setelah keselak tongkat keramat Orai Hejo yang sebenarnya letoy. Lantas tak cukup sampai di situ, Rahayu berniat untuk menghabisi si emak. Cukup dengan ayat kursi, atas izin Allah akhirnya si emak berhasil melakukan ruqyah dengan ejet dan membebaskan Rahayu dari iblis Orai Hejo. Singkat cerita, Rahayu terlihat menghampiri si emak yang sedang nyekar di makam suami dan anaknya. Lantas si emak yang sudah ikhlas meminta Rahayu untuk berserah diri kepada Allah dan membuang semua dendam. Si emak pun menambahkan jika hanya Rahayu sendiri yang bisa peninggalan semedi. Sementara di sisi lain, Musola Al-Makmum kini terlihat ramai didatangi para jemaah. Lalu, film pun sudah berakhir.